Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah kali ini yang akan saya bawakan yaitu adab bertetangga dan hikmahnya. Langsung, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa interaksi dengan manusia lainnya. Maka, kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim sangat dibutuhkan. Allah Ta'ala berfirman, "Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baik kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat dengan tetangga yang jauh." Quran Surah An-Nisa ayat 36. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, Jibril senantiasa berwasiat kepadaku agar memuliakan, berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira seseorang akan menjadi ahli waris tetangganya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6014. Agama Islam menaruh perhatian yang sangat besar kepada pemeluknya dalam segala hal dan urusan. Mulai dari bangun tidur hingga akan tidur lagi, semua tidak luput dari ajarannya, tak terkecuali dalam masalah adab. Nah, adapun di antara adab-adab seorang muslim kepada tetangganya yang patut kita perhatikan, yaitu yang pertama, menghormati tetangga dan berperilaku baik terhadap mereka. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya." Berkata Al-Hafiz, yang artinya Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah mengatakan bahwa terlaksananya wasiat berbuat baik kepada tetangga dengan menyampaikan beberapa bentuk perbuatan baik kepadanya sesuai dengan kemampuan, seperti hadiah, salam, wajah yang berseri-seri ketika bertemu, memperhatikan keadaannya, membantunya dalam hal ia butuhkan dan selainnya, serta menahan sesuatu yang bisa mengganggunya dengan berbagai macam cara, baik secara hisyah, terlihat, atau maknawi, tidak terlihat. Kata tetangga mencakup tetangga yang muslim dan juga yang kafir, ahli ibadah dan orang fasik, teman dan lawan, orang asing dan penduduk asli, yang memberi manfaat dan yang memberi mudarat, kerabat dekat dan bukan kerabat dekat, rumah yang paling dekat dan paling jauh. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu dalam Al-Fath. Yang kedua, bangunan rumah kita jangan mengganggu tetangga. Usahakan semaksimal mungkin untuk tidak menghalangi mereka mendapatkan sinar matahari atau udara. Kita juga tidak boleh melampaui batas tanah milik tetangga kita, baik dengan merusak ataupun mengubahnya. Dan termasuk hak-hak bertetangga adalah tidak menghalangi tetangga untuk menancapkan kayu atau meletakkannya di atas dinding untuk membangun kamar atau semisalnya. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Janganlah salah seorang di antara kalian melarang tetangganya menancapkan kayu di dinding temboknya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Akan tetapi diperbolehkannya menyandarkan kayu ke dinding tetangga dengan beberapa syarat. Nah, yang pertama itu tidak merusak atau merobohkan dinding tembok. Kedua, dia sangat membutuhkan untuk meletakkan kayu itu di dinding tetangganya. Dan yang ketiga, tidak ada cara lain yang memungkinkan untuk membangun selain menyandarkan kepada tembok tetangga. Yang ketiga, memelihara hak-hak tetangga, terutama tetangga yang paling dekat. Di antara hak tetangga yang harus kita pelihara adalah menjaga harta dan kehormatan mereka dari tangan orang jahat, baik saat mereka tidak di rumah maupun di rumah. Yang keempat, tidak mengganggu tetangga, seperti mengeraskan suara radio atau TV, melempari halaman mereka dengan kotoran,
atau menutupi jalan bagi mereka. Seorang mukmin tidak dihalalkan mengganggu tetangganya dengan berbagai macam gangguan. Yang kelima, jangan kikir untuk memberikan nasihat dan saran kepada mereka. Allah berfirman, untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan seluruh kaum muslimin. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, memberikan makanan kepada tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abu Zar radhiyallahu anhu, wahai Abu Zar, apabila kamu memasak sayur, daging kuah, maka perbanyaklah airnya dan berilah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, bergembira ketika mereka bergembira dan berduka ketika mereka berduka. Yang kedelapan, tidak mencari-cari kesalahan tetangga. Yang kesembilan, sabar atas perilaku kurang baik mereka. Firman Allah dari orang-orang yang menahan amarahnya, yaitu apabila mereka diganggu oleh orang lain, sehingga mereka marah dan hati mereka penuh dengan kekesalan yang mengharukan mereka, membalasnya dengan perkataan dan perbuatan. Akan tetapi, mereka tidak mengamalkan konsekuensinya. Tabiat manusia tersebut tidak membalasnya. Bahkan mereka menahan amarah, lalu bersabar dan tidak membalas orang yang berbuat jahat kepadanya. Wallahu musta'an. Nah, adapun hikmah yang dapat saya ambil dari adab bertetangga ini dan hikmahnya itu saya akan paparkan melalui pantun. Makan rujak isinya mangga, makan rujaknya sama siapa? Jika hidup dengan tetangga, maulah untuk saling menyapa. Jadi orang jangan pelupa, kalau pelupa seperti nini-nini, tak enak hati untuk menyapa karena orang baru di daerah sini. Tukang bakso berbaju biru, sedang keliling kampung berjualan. Justru kamu sebagai orang baru, mulai menyapa untuk berkenalan. Pasang bingkai ketok palu, pasang bingkai di rumah Wulan. Untuk menyapa saya malu, apalagi mengajak untuk berkenalan. Balasannya, hari Minggu pergi ke museum melewati hutan pohon cemara. Cobalah saja dari tersenyum sebelum mencoba untuk berbicara. Sikap toleransi dan menghargai, sikap bersosialisasi, mengetahui norma dan moral yang berlaku di lingkungan masyarakat. Dan itulah paparan saya yang ceramah saya tentang adab bertetangga dan hikmahnya. Semoga dapat bermanfaat, menambah ilmu, menambah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.